Halo Sekolahmate, jumpa lagi nih dengan Kak Fitri di video pembelajaran sejarah. Nah, hari ini kita akan bahas salah satu materi yang ada di bab awal kemerdekaan, yaitu kita akan bahas terkait dengan kebijakan politik di masa-masa awal kemerdekaan. Nah, seperti biasa ya, sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu nih tujuan belajar kita, yaitu untuk memahami kebijakan politik awal kemerdekaan itu seperti apa gitu ya. Oke. Nah, ini sebagai pengantar, Kakak tampilkan ya sebuah gambar ketika, teks proklamasi ya dibacakan oleh, Soekarno ya pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, setelah kita merdeka, beberapa kebijakan politik itu diambil oleh sejumlah tokoh nasional ya, salah satunya melalui, sidang PPKI. Nah, seperti apa tuh Kak kebijakannya? Nah, saksikan terus video ini sampai akhir ya. Oke, nah jadi daftar pembahasannya kita akan ngebahas terkait dengan kebijakan-kebijakan politik yang diambil di era-era awal setelah proklamasi kemerdekaan. Oke, nah kita ngomongin dulu ya terkait dengan PPKI ini karena ada kaitannya dengan PPKI itu sendiri gitu ya. Jadi PPKI ini sebenarnya pada dasarnya dibentuk pada 7 Agustus 1945 ya, bersamaan dengan dibubarkannya BPUPKI. Jadi baik BPUPKI dan juga PPKI itu merupakan lembaga yang dibentuk oleh Jepang ya, yang tujuannya adalah sebenarnya untuk, kalau BPUPKI itu untuk merencanakan gitu ya, negara merdeka tuh harus punya apa gitu ya, dasar negaranya tuh seperti apa. Nah, kalau PPKI ini memang langsung bertujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan, tapi karena nanti Jepang keburu kalah gitu ya, dan juga akhirnya kita segera mengambil tindakan untuk segera merdeka ya, akibat dari peristiwa Rengas Dengklok juga, makanya nanti PPKI ini justru dijadikan sebagai, wadah untuk para tokoh nasional itu bersidang gitu ya, dan juga menentukan nih, ini bangsa kita nih yang kurang nih sebagai bangsa merdeka tuh harus ada apa aja gitu ya, dasar negara, konstitusi, alat-alat negara itu dibicarakan di PPKI ya. Jadi pada awalnya untuk mempersiapkan kemerdekaan ya. Dan pada sejak awal pembentukannya PPKI itu sendiri adalah diketuai oleh Soekarno ya. Dan pasca proklamasi PPKI nanti bersidang nih sebanyak 3 kali. Nah, ini ya, ini adalah gambaran dari sidang PPKI yang tadi Kakak bilang bahwa PPKI itu nanti setelah proklamasi langsung sidang gitu ya. Membicarakan nih negara kita udah merdeka, kita butuh apa aja nih, apa yang harus dilengkapi ya. Dan sidangnya berlangsung sebanyak 3 kali yaitu dari tanggal 18 Agustus sampai 22 Agustus 1945. Oke, nah ini hasil sidang PPKI ya teman-teman ya. Jadi yang pertama ya, sidang PPKI itu dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang dihasilkan itu adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar, menetapkan Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden secara aklamasi ya, dan juga membentuk komite nasional. Dan esokan harinya diadakan lagi sidang ya, membentuk 8 provinsi, membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara, serta membentuk komite nasional daerah. Dan nanti pada sidang ketiga ya, yang dihasilkan itu adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat ya, membentuk Partai Nasional atau PNI ya, Partai Nasional Indonesia, dan juga membentuk Badan Keamanan Rakyat yang merupakan nanti embrio dari TNI gitu ya. Oke, nah ini 8 provinsi yang dibentuk setelah rapat PPKI yang kedua gitu ya. Jadi ada 8 provinsi yang teman-teman bisa lihat, dan juga ini adalah nama-nama gubernur yang menjabat sebagai gubernur di masing-masing provinsi gitu ya. Oke, nah kemudian kita masuk ke kebijakan politik awal kemerdekaannya gitu ya. Jadi tadi udah tuh ya, bikin lembaga ya, menyusun konstitusi. Nah kemudian, pemerintah Indonesia setelah, nggak jauh setelah kemerdekaan juga menerapkan sejumlah kebijakan politik. Misalnya, membentuk kabinet presidensial ya, yang dipimpin oleh Soekarno. Jadi ini adalah kabinet yang pertama terbentuk setelah Indonesia merdeka. Kemudian nanti ada, maklumat wakil presiden ya, nomor 10, 16 Oktober 1945 tentang KNIP diubah menjadi lembaga legislatif. Nah, ya kemudian juga nanti ada maklumat pemerintah 3 November tentang pembentukan partai politik ya, di mana ini sebagai keputusan presiden atau keputusan pemerintah ya, untuk mendorong, lahirnya partai-partai politik, ya namanya juga kita sebagai negara demokrasi ya, harus ini dong ya, banyak partai politik yang yang berpartisipasi dalam pemerintahan ya. Dan juga ada maklumat pemerintah 14 November tentang perubahan sistem presidensial ke parlementer. Jadi nanti setelahnya itu adalah dipimpin oleh Perdana Menteri gitu ya. Oke. Nah, ini ya 8 kabinet yang pernah memerintah di awal era kemerdekaan ya. Seperti itu kurang lebih Sekolahmate ya, bisa teman-teman lihat daftar kabinetnya dan juga pemimpinnya.
Oke, kurang lebih seperti itu ya materi kita ya. Sekarang kita coba ke soal latihan nih teman-teman ya. Kakak bacakan dulu. Pada awal kemerdekaan, pemerintah mengeluarkan beberapa maklumat ya sebagai kebijakan politik awal kemerdekaan. Di antaranya adalah maklumat yang berisi pemberian hak legislasi atau hak legislatif kepada KNIP. Berikut ini maklumat yang mengatur hal tersebut adalah, langsung kakak jawab ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang B. Maklumat pemerintah tanggal 16 Oktober 1945. Gitu sekolah met ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke deh, jadi Kak, kesimpulan yang bisa kita ambil dari video kali ini itu apa Kak? Nah yang pertama ya jelas pasca proklamasi kemerdekaan ya, dilaksanakan beberapa kali sidang PPKI untuk melengkapi dasar negara dan juga alat-alat negara sebagai sebuah negara yang sudah merdeka gitu ya. Dan sejumlah kebijakan politik pun diterapkan gitu ya, diambil berupa misalnya peresmian Undang-Undang Dasar ya, pembentukan Komite Nasional, pembentukan provinsi dan juga kementerian, serta dikeluarkan sejumlah maklumat oleh Wakil Presiden atau Presiden gitu ya, pemerintah. Mau nonton video pembelajaran menarik lainnya? Yuk, subscribe channel YouTube Sekolah Online dan download aplikasi sekolah di App Store atau Google Play.